Terima kasih sudah ngeklik video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Selamat menonton. Halo semua, terima kasih udah ngeklik video aku dan datang ke YouTube channel aku. Hari ini aku akan ngebahas tentang YouTubers pemula. Terutama aku pribadi itu YouTuber pemula banget. Hari ini YouTube aku itu baru berumur 1 minggu. Tapi aku seneng banget dalam 1 minggu itu subscriber aku bisa lewat 100 kayak gitu. Aku bersyukur banget karena aku kan kayak gitu minim pengalaman ya, terus aku masih baru banget. Pada video kali ini kita akan ngebahas apa aja sih yang harus kita persiapkan sebagai YouTubers pemula. Terutama aku pribadi itu YouTuber pemula banget. Umur YouTube channelku ini baru seminggu, tapi aku ingin berbagi ke kalian biar kita sama-sama berkembang. Aku bukan banyak tahu kayak gitu, tapi ini lebih ke sharing. Jadi mari kita eksekusi. Yang pertama itu kita harus yakinin diri kita sendiri dulu. Kenapa ini harus yang pertama? Karena kalau kita sendiri aja belum yakin kita mau jadi YouTuber atau kita mau jadi apapun itu, entah YouTuber, entah pemusik atau apa, kalau kita belum yakin, kita pasti akan susah untuk melangkah ke tahap selanjutnya kayak gitu. Terus yang kedua harus percaya diri. Percaya diri itu bukan yang harus over. Percaya diri yang aku bilang di sini bukan yang kayak harus wah aku percaya banget nih sama diri aku, enggak kayak gitu. Maksudnya harus percaya diri, yang aku maksud di sini adalah kita yang pertama tadi kan kita harus yakinkan diri kita sendiri. Kalau kita udah yakin sama diri kita sendiri, kita tuh harus punya rasa percaya diri. Maksudnya percaya diri ini untuk ngebangun mindset kita biar kita bisa lebih lurus, lebih bagus jalan ke depannya. Kalau kita udah bisa percaya sama diri kita sendiri bahwa kita punya kemampuan di bidang itu, pasti semuanya akan mudah. Terus yang ketiga, jangan suka menunda. Nah ini aku rasain sendiri ya, aku punya keinginan buat YouTube itu udah lama banget, tapi aku tuh kayak terus nunda kayak gitu loh. Aku terus bilang aku pengen jadi YouTuber, tapi aku nggak ada dana, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak bisa ngedit, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Mungkin aku harus gini dulu, harus kayak gitu dulu, gimana dulu. Nah itu menghambat banget. Coba kalau aku lebih awal mulainya kayak gitu kan, bukan sekarang tapi lebih awal lagi, mungkin sekarang subscriberku ya lebih banyak. Tapi aku bersyukur di sini aku udah berani ngambil keputusan kayak gitu. Nah terus yang keempat, gunakan peralatan seadanya. Maksudnya gunakan peralatan seadanya kayak gini kan, kita terutama aku pribadi, aku kasih contoh diri aku sendiri ya. Aku itu pengen banget jadi YouTuber, tapi aku mikir aku nggak ada kamera, aku nggak ada tripod, aku nggak ada lighting, lampu ring yang untuk pencahayaan, aku nggak punya kamera, aku nggak ngerti ngedit, aku nggak ngerti ngomong di depan kamera. Nah itu susah banget sih menurut aku. Dan kalau kita punya kemauan itu, kita nggak yang harus langsung wah, yang langsung megah kayak gitu. Nah jadi aku mutusin kemarin aku akan coba buat YouTube channel dengan menggunakan HP. Nah aku itu nge-record pakai HP, terus HP ku itu juga bukan HP yang kayak orang-orang yang mahal kayak gitu, enggak. HP aku yang ya puji Tuhan bisa ngerekam lah kayak gitu, walaupun nggak yang HP mahal kayak orang-orang. Nah terus cara aku ngeletakin HP itu juga nggak yang pakai tripod, nggak yang kayak gimana. Nanti aku bakal buat video kalau kalian penasaran kayak gimana sih aku ngerekam itu, kayak gimana sih prosesnya kayak gitu. Nah terus aku juga lightingnya nggak ada yang kayak ring star kayak gitu, yang pokoknya yang pencahayaan yang bagus, yang memang udah peralatan bagus kayak gitu. Aku tuh cuma ngandelin
lampu di kamar kos aku, terus cahaya dari luar, cahaya dari matahari. Tapi aku berusaha kayak gitu, karena nggak semua orang itu punya punya modal yang cukup gitu loh, punya uang, punya apa. Tapi kalau kita nunggu kita ada uang, kita punya barang itu, mau sampai kapan kayak gitu kita baru mulai. Nah terus barang seadanya ini juga kan masih bisa kita pakai kayak gitu. Kalau kita ada rezeki baru kita beli. Nah terus yang kelima ini paling penting banget menurut aku, ini yang terakhir ya. Pertama kita ngetek, kita ngerekam kayak gini, ngerecord kayak gini, nah pasti hasilnya jelek, kita ngomong gugup, terus kita kadang nggak tahu apa yang kita omongin. Tapi dengan kita belajar kayak gitu, belajar dari awal, pasti kita akan tahu deh apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Intinya kayak gini, jangan malas belajar, jangan malas cari tahu. Gak apa-apa hasil pertama jelek, kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Mungkin sekarang juga aku ngomongnya masih jelek, tapi setidaknya lebih bagus dari yang awal kemarin. Nah terus juga gak apa-apa kualitas video kita nggak yang sebagus orang yang punya kamera mahal kayak gitu, karena kita kan pakai HP, pakai handphone kayak gitu. Nah jadi menurut aku nggak ada salahnya kita mencoba. Kan kita yang penting itu punya niat, punya tekad, punya kemauan, punya keinginan itu yang utama. Terus yang penting itu juga yang utama menurut aku, harus mau belajar. Terus tiap hari kan, misalnya kayak aku sendiri, aku tuh sekarang buat videonya kan tiap hari. Nah setiap aku udah selesai nge-record, udah ngedit, aku review lagi, aku lihat lagi apa sih kurangnya video aku, terus apa sih kekurangannya aku. Mungkin aku sekarang masih belum bisa fokus banget ke kamera kayak gitu, karena memang susah, tapi kita harus belajar kayak gitu. Yang penting intinya itu mau berusaha, yakinin diri sendiri, harus percaya diri, terus jangan menunda, gunakan peralatan seadanya. Gak apa-apa hasil pertama jelek, aku juga sampai sekarang aja aku rasa ini masih jelek, tapi intinya itu kita mau berusaha, kita mau ngelakuin ya kita kayak gimana sih, pokoknya harus punya kan kita punya cita-cita nih. Tapi kan misalnya kayak gini, kita punya cita-cita nih, tapi kita nggak ngejar cita-cita itu kayak gini loh. Misalnya kita punya impian. Nah kalau kita nggak mengerjakan, terus nggak nggak ngejar mimpi ini, impian itu ujung-ujungnya cuma jadi mimpi kayak gitu loh. Tapi kayak gimana sih kita berusaha buat mimpi ini tuh jadi kenyataan kayak gitu. Nggak apa-apa kita dianggap ya mungkin kalau pertama ya pasti ada sih pemikiran orang, apaan sih YouTuber kayak gitu. Yakin muka pas-pasan mau jadi YouTuber, terus apaan sih gaje banget, nggak karu-karuan kontennya. Nggak apa-apa, yang pertama itu kita coba lakuin aja apa yang kita bisa, yang terbaik. Nah terus hari selanjutnya kita belajar, kita buka YouTube channel orang yang besar-besar. Kan sekarang banyak YouTuber yang ngajarin caranya jadi YouTuber pemula kayak gimana, cara kita ngomong kayak gimana, cara kita ngedit gimana, itu semua ada di media sosial. Tinggal kayak gimana kita caranya untuk mengakses. Tapi yang terpenting itu tadi yang aku bilang, yakinin diri sendiri dulu, terus percaya diri itu menurut aku itu hal yang penting banget. Karena kalau kita udah percaya sama diri kita sendiri, pasti kita bisa. Gak ada sesuatu yang gak mungkin kalau kita mau mengerjakannya. Nah terima kasih udah nonton video aku. Videonya cukup segini. Nah itu beberapa tips dari aku.
Terima kasih udah nonton video aku. Buat teman-teman mungkin yang mau kasih saran atau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang mau aku buat video apalagi juga bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih udah ngeklik video aku, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share buat teman-teman kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, biar banyak yang tahu channel aku. Terima kasih. Bye.